Jatah nyawa aku hari ini, wah ada 100, tapi mending aku sembunyiin aja deh buat menghindari kejahatan. Ren, jatah nyawa lo cuma 1. Iya. Ada lomba minum air putih, yang menang dapat uang 1 M. Hah, serius kok gampang banget lombanya? Aku mau ikut kalau gitu. Jangan Ren, udah banyak yang meninggal. Gue denger-denger air putih itu udah ditaruhin racun yang mematikan. Hah, serius? Iyalah, mana mungkin uang 1 M dikasih cuma-cuma gitu aja. Itu semua cuma trik, karena hari ini semua orang cuma dapat 1 jatah nyawa. Jadi aku satu-satunya orang yang punya 100 jatah nyawa. Peserta selanjutnya Ren dan Thea. Woi Ren Culun, lo yakin mau ngelawan gue? Gue ini peminum handal di kota ini. Aku yakin aku bakal menang kok. Kalau aku menang, uang 1 M itu bakal aku bagiin rata ke semua teman-teman di sini. Gue dukung Ren kalau gitu. Ayo Ren. Lo pasti menang, gue mau beli motor baru, yeay. Ren, gue nggak mau lo mati. Airnya aja udah hijau gitu kayak warna racun. Tubuh gue sih kebal racun. Pertandingan akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Ren, lo nggak apa-apa kan? Nenek, ini foto siapa, Nek? Ada di lemari nenek. Oh, ini mah foto nenek waktu masih muda, cu. Es krim anti sakit atau anti lapar? Anti lapar aja deh biar nggak lapar mulu tengah malam. Mama bakal hemat banyak uang loh. Maksudmu apa, Nak? Aku makan es krim anti lapar tadi. Jadi kamu nggak bisa lapar ya? Sampai kapan? Aku nggak tahu sih, Ma. Mungkin cuma beberapa hari. Ya udah, Mama nggak kasih kamu uang jajan kalau gitu. Ya udah, tapi gantinya Mama beliin aku mobil ya. Anak kampret. Kabur. Ren, lo nggak ke kantin? Enggak, aku nggak lapar. Aku lagi hemat uang. Sayang banget, padahal di kantin lagi banyak makanan enak. Ada ayam goreng, jagung bakar. Kenapa kelas ini sepi banget ya? Jangan berisik, diem. Ih, marah-marah mulu. Lapar ya kau? Iya, lapar. Gue jadi kesel kalau lo berisik lagi. Gue makan lo. Nah, kamu beneran makan es anti lapar ya? Iya, Ma. Gawat, Mama cari tahu info tentang es itu dan kamu tahu. Tahu apa, Ma? Es ini bagus kok. Aku udah 2 hari nggak makan dan nggak lapar. Ya nggak lapar lah, Nak. Orang lambungmu hilang. Hah? Itu es penghilang lambung. Makanya kalau dikasih masih bisa makan, bersyukur. Sekarang udah nggak bisa makan lagi selamanya. Ya sisa umur lah. Jadi kalau ada orang yang umurnya dikit bisa aku tambahin. Pagi, Ma. Kamu pilih apa, Nak? Aku bisa atur sisa umur semua orang, Ma. Tambahin sisa umur Mama dong, kan kamu tahu kata dokter sisa umur Mama nggak lama lagi. Pasti kok, Ma. Aku kan sayang banget sama Mama. Akhirnya ulangan dibagiin juga. Ren, nilaimu paling rendah di kelas. Hah, perasaan aku gampang kerjainnya. Ya mungkin otakmu mengecil jadi bego. Pasti Bapak sengaja nurunin nilai aku kan, karena anak Bapak sekelas sama aku. Kalau iya emang kenapa? Sejak ada kamu anak saya jadi nggak pernah juara 1. Loh, kok umur saya tinggal 5 jam? Cepet balikin nilai asliku, baru aku tambahin lagi umur Bapak. Ya udah, saya bikin 100 nilaimu, cepet tambahin lagi umur saya. Saya masih pengen nikah lagi sampai punya 10 istri. Badanku sakit banget. Dek, kamu kenapa? Aku digebukin sama kakak kelas karena aku culun. Kayaknya umurku udah gak lama. Tenang ya, kamu bakal hidup lama kok. Makasih kak, badanku sekarang udah gak sakit. Peran sekolah aku apa ya? Ren, cepet bikinin gue kopi. Bikin aja sendiri, kenapa nyuruh aku? Peran gue kepala sekolah, lo harus nurut sama gue. Aduh, capek ngitungin duit SPP banyak banget. Peran sekolah kamu pasti jadi bendahara ya? Iya, jadi bendahara gara-gara gue jago matematika. Ya udah, kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ngitung. Iya, gue mesti hati-hati, kepala sekolah kita galak banget. Udah berani yang ngomongin gue, mau gue pecat. Liviren gak salah kok, aku yang ngomong sendiri. Udah anak yatim, bacot lagi, gaji lo gue potong 80%. Livi, kok kamu kasar gitu sih? Suka-suka gue lah, gue kan kepala sekolah. Semua guru di sekolah ini harus melayani gue. Kalau ada yang bikin gue kesel, gajinya bakal gue potong 50%. Mana bisa gitu, gaji guru aja udah kecil. Kalau dipotong mau makan apa mereka? Diem lo, peran lo aja gak jelas. Livi, tolong jangan potong gaji saya butuh uang untuk beli obat ibu saya. Lo pikir gue peduli? Livi, mulai sekarang kamu saya pecat. Dan Tania, kamu aku angkat jadi kepala sekolah. Emangnya lo siapa? Aku pemilik sekolah. Ampun. Semoga warna yang aku dapat bagus. Biru, pas banget. Ini kan warna keberuntungan aku. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Kekuatanmu apa? Belum muncul, Mah. Kenapa? Pokoknya kamu nggak boleh pakai kekuatanmu ke Mama ya. Yeay, kekuatanku muncul. Coba ke siapa ya? Lala, apa rahasia tergelapmu? Gue sengaja racunin anjing gue karena dia berisik gonggong mulu semalam. Jadi kamu cuma pura-pura nangis pas anjing kamu mati tadi? Ren, tolong bagiin kertas ulangan ini ya. Pak, apa rahasia tergelap Bapak? Saya pernah kasih nilai 100 ke murid karena mamanya cantik. Mamaku juga cantik loh, Pak. Bapak mau lihat gak fotonya? Kak, itu baju kakak yang adik pinjem udah adik balikin ya di lemari. Dek, apa rahasia tergelap kamu? Aku pernah bantu mama buang mayat. Mayat siapa? Keceplosan, aku pergi dulu deh kak. Dek, besok Mama mau pergi arisan sama teman-teman. Besok kan 1 tahun Papa meninggal, Ma. Oh iya, Mama lupa. Apa rahasia tergelap Mama? Taruh racun mematikan di kopi papamu.
Ren, buruan berangkat ke sekolah, udah telat. Aduh, masih ngantuk, Ma. Wah, tiba-tiba hujan gede, badai petir lagi. Kayaknya kamu nggak bisa berangkat ke sekolah tuh. Ah, ini tombol apaan? Udah berhenti hujannya, sana berangkat. Ya, jadi hari ini aku bisa ngendaliin mau hujan atau panas. Sayang banget padahal tadi hujan gede, malah berhenti. Harusnya kita nggak jadi ulangan. Tenang aja, aku bisa bikin badai lagi kok, biar Pak Eko nggak datang dan kita nggak jadi ulangan. Lagi menghayal ya lo mau jadi pengendali hujan. Weh, hujan gede. Ren, kita harus buru-buru cari tempat tinggi. Di luar hujan besar dan kota kita hampir tenggelam. Astaga, aku lupa matiin hujannya. Ren, jadi lo beneran bisa ngendaliin hujan? Iya. Ren, bantuin gue dong hari Rabu bikin hujan biar gue nggak jadi pergi les. Gue juga mau hari Minggu jam 7 pagi bikin hujan dong. Tenang aja, bisa kok asal ada bayarannya. Gue bayar 50 juta. Gue bayar 70 juta. Ma, aku pulang. Aku udah kaya loh sekarang. Ren, kamu jadi buronan polisi. Kamu dilaporkan karena mengatur cuaca sembarangan. Usir adik dari rumah, baguslah. Kak, mau main sama adik gak? Ayo, Dek. Ma, aku dapet ranking 1 loh tahun ini. Adik juga dapat ranking 1, Ma. Wah, adik, anak kebanggaan mama. Kamu emang pinter banget. Nanti mama beliin kamu hadiah ya. Aku dibeliin kado juga nggak? Apaan sih, Ren? Kamu lebay banget. Cuma juara 1 doang. Paling juga cuma kebetulan itu. Ma, aku sakit perut salah makan. Makanya jangan makan sembarangan. Rasain tuh. Ma, adik sakit perut. Adik, ayo kita ke dokter sekarang. Mama khawatir banget sama kamu. Mama pilih kasih. Papa pulang. Akhirnya papa pulang setelah 1 bulan papa keluar kota. Adik, anak kesayangan papa. Papa kangen banget sama kamu. Nih, papa beliin oleh-oleh tas buat kamu. Kasih, Pak. Papa nggak kangen sama aku. Oh iya, Ren, papa nggak inget sama kamu. Papa lupa. Jadi papa cuma beliin oleh-oleh buat adik aja deh. Gak apa-apa kok, kan emang dari dulu aku selalu terlupakan. Maafin kakak, Dek, kakak juga mau disayang sama mama papa. Aku gak suka sama mama tiri, dia jahat. Terjatuh aja deh kalau ngomel kan udah sering. Aduh, sakit banget aku jatuh. Kasihan istri kesayanganku. Istri kesayangan papa kan cuma mama kandungku. Diam kamu, ini pasti ulah kamu kan anak nakal. Kamu taruh kulit pisang di sini. Ren, kamu papa hukum ya. Aduh, malah dihukum tidur di luar gara-gara mama tiri. Papa udah gak sayang aku nih. Mama tiri pukul papa aja deh biar papa marah ke dia. Kamu kenapa pukul aku? Tangan aku gerak sendiri, Mas. Dasar istri kurang ajar. Mamanya Ren aja dulu nggak pernah mukul aku. Dia tuh lemah lembut. Gak usah bandingin aku sama mamanya si Ren. Mama tiri bakal ngompol apa teriak-teriak? Ya ngompol lah biar papa ilfil. Kamu jorok banget sih, kamu ngompol ya. Aku nggak tahu, Mas. Aku kebelet banget semalam. Ih, jorok banget mama tiri. Anak bodoh, cepet bersihin kasur saya. Jangan bicara kasar kepada anak saya. Udah, kita cerai aja. Nggak mau, Mas. Bagus deh. Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi, Ma, kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong, Nak. Ayo kita berangkat. Ma, kita di rumah aja deh. Mobil Mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Papa mau pergi mancing nih, kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing. Papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, Nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa. Papa bakal tenggelam di laut. Bentar, Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Hari ini aku bisa tahu orang benci atau suka sama aku. Ren, kamu ke sekolah naik beca aja ya. Mama nggak bisa anterin kamu. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Jadi mama benci punya anak kayak aku. Ren, bando lo ketinggalan nih di rumah gue kemarin. Wah, makasih ya, aku udah nyari bando ini kemana-mana. Besti gue emang pelupa. Ternyata kamu benci sama aku. Aku kira kita sahabat. Kok lo bisa tahu kalau gue benci sama lo? Aku salah apa sama kamu sampai kamu benci sama aku? Hai Ren, Besti. Hai Besti, sekarang sahabat aku tinggal kamu satu-satunya. Ternyata Lala benci sama aku. Jangan sedih ya, yang penting lo masih punya gue. Dia juga benci aku. Hai Ren, kamu sendirian aja? Iya, Kak. Tumben biasanya kamu bertiga sama sahabat-sahabatmu. Ternyata dia suka sama Ya aku. udah kakak duluan ya. Iya, Kak. Ren, selamat ulang tahun ya. Kok kamu ingat hari ulang tahunku? Bukannya selama ini kamu musuhin aku? Kata siapa? Gue emang jutek orangnya. Tapi gue gak pernah benci kok sama lo. Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini. Jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk.
Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok. Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, teman apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Akan turun salju atau hujan? Aku pengen banget main salju. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Pintu rumah kita beku karena salju. Kamu nggak bisa keluar. Astaga, aku keluar lewat jendela aja deh kalau gitu. Pakai baju dingin dulu, nanti kamu mati kedinginan. Aduh, dingin banget. Ren, gara-gara lo bikin salju, gue jadi flu nih, kedinginan. Ren, gara-gara lo toko es krim bapak gue bangkrut karena nggak ada yang mau beli es krim. Ternyata musim salju nggak begitu baik. Selamat musim panas. Ren, gara-gara lo kita semua kesulitan air, cuaca panas banget. Gara-gara lo jadi banyak kebakaran hutan, kulit gue juga ngelupas karena kepanasan. Aduh, serba salah. Tadi dingin diomelin juga. Ren, pokoknya lo harus tanggung jawab, ganti rugi. Hujan uang. Wah, turun uang dari langit. Hujan duit, ini keajaiban dunia, cu. Gimana, senang kan kalian? Lo emang terbabik? Hah, terbabik? Terbaik maksud gue. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Uang atau bando? Ya uang lah. Yah, nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma. Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja. Mama nggak suka papa pelihara burung, bau. Jadi Bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya, Pak. Akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah. Jatah senyum aku. Kan jatah senyum kamu banyak kan? Cuma satu, mah. Orang yang nggak bisa senyum itu bawa sial. Lebih baik kamu pergi dari rumah mama. Si Ren jelek gak senyum tuh dari pagi. Orang jelek kayak dia paling jatah senyumnya dikit. Kalian jangan ngomongin Ren kayak gitu. Senyum gak senyum, dia tetap cantik kok. Beb, kamu senyum dong, kok cemberut mulu. Aku hibur ya. Beb, jangan bikin aku senyum. Jatah senyum aku cuma satu. Ternyata bener ya kata orang-orang. Gak ada gunanya gue pacaran sama cewek yang cemberut mulu. Lebih baik kita putus. Aku bisa gantiin posisi pacarmu kok. Ren, nonton bioskop yuk. Tapi kan aku nggak boleh senyum. Iya, aku tahu kok. Kita nonton film action aja ya. Kok kamu tahu aku suka film action? Aku kan selalu perhatian sama kamu. Kenapa kamu selalu baik sama aku? Karena aku tulus sama kamu. Ren, please senyum satu kali kepadaku. Aku janji bakal bagi jatah senyumku ke kamu. Makasih ya. Mampus lo cewek jelek. Lo percaya gue tulus sama lo? Mana mungkin.